jelas status subjek hukum di dalam dakwaan yang dikembalikan tadi, direvisi tadi, dia statusnya sebagai terdakwa, tidak menggugurkan proses tersangka atau kemudian dibebaskan, tidak, karena masih dalam bentuk revisi formil terhadap dakwaan itu. Sehingga menurut saya status hukum subjek hukum adalah terdakwa karena perkara sudah diperiksa di pengadilan, objek perkara. Ya, pasal 1 angka 15 dalam KUHP 20/2025 itu adalah definisi normatif yang diatur dalam undang-undang apa itu pra peradilan. Nah, kalau kita baca pasal 1 angka 15 itu, pra peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat, atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu kemudian definisi itu tidak bisa ditafsirkan secara luas. Artinya mekanisme pra peradilan itu diatur di pasal 158 menjadi objeknya dan seterusnya, dan juga pasal 89, sehingga tidak bisa ada penafsiran lain dari itu. Demikian. Baik, saudara, kami lanjutkan. Ya. Apakah tindakan penuntut umum yang menyusun kembali surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan negeri berdasarkan kewenangan atribusi undang-undang dapat dikualifikasikan sebagai upaya paksa ataukah murni tindakan administrasi penuntutan atau prosecutorial acts di bawah asas dominus litis? Ya, tindakan penuntut umum melakukan koreksi terhadap surat dakwaan itu dimungkinkan dalam suatu proses persidangan, dan itu merupakan bagian dari pelaksanaan dominus litis kejaksaan sebagai dalam tanda petik penguasa perkara atau pemilik perkara. Tindakan itu adalah tindakan yang menurut saya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kenapa? Izin yang mulia. Biasanya dalam konteks dakwaan itu dirubah atau direvisi, itu ada satu peristiwa hukum dulu. Kenapa dakwaan itu kemudian harus dirubah? Misalnya contoh yang mulia, dalam sebuah perkara dulu ada pasal 143 KUHP 881. Ketika dakwaan jaksa dinilai oleh hakim tidak disusun cermat, jelas dan lengkap dan diputus dalam putusan sela, maka jaksa sebagai penuntut umum berdasarkan pasal 75 ayat 4 diberikan kesempatan untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap dakwaan itu dengan kesempatan 1 kali. Lalu kemudian itu diperiksa kembali, sehingga tindakan dakwa atau tindakan penuntut umum melakukan revisi terhadap dakwaan itu ada ketentuan, tidak melanggar. Baik. Apakah tindakan penuntut umum yang melimpahkan kembali berkas perkara dengan dakwaan yang disempurnakan berdasarkan pasal 75 ayat 4 tadi, itu dapat disamakan secara analogi dengan penghentian penuntutan jika tidak pernah ada surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2? Atas dasar apa tindakan pelimpahan perkara ditarik menjadi objek pra peradilan? Baik, izin yang mulia menjelaskan bahwa tindakan penuntut umum melakukan perbaikan terhadap dakwaan berdasarkan pasal 75 ayat 4 KUHP itu tidak dalam konteks menghentikan penuntutan. Saya tegaskan, tidak dalam konteks menghentikan penuntutan, tetapi diberi kesempatan kepada penuntut umum 1 kali untuk melakukan perbaikan karena dinilai dakwaan jaksa cacat formil atau disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap, sehingga diberi kesempatan itu, sehingga pada saat itu kedudukan subjek yang diperiksa tetap berkedudukan sebagai terdakwa, tidak mundur perkaranya menjadi tersangka. Demikian yang mulia. Baik, ahli, dilanjutkan. Ya. Jika tindakan pelimpahan perkara dan berkas
bukan upaya paksa, bukan pengendalian tuntutan. Bagaimana menurut pendapat ahli dikaitkan dengan kompetensi absolut? Ya, izin yang mulia, pra peradilan itu secara absolut objeknya diatur di pasal 158. Salah satunya adalah upaya paksa. Junto pasal 89, penjelasan tentang upaya paksa, penetapan tidak sahnya tersangka, penggeledahan dan sebagainya. Nah, dalam pasal 89 tidak ada objek berupa pelimpahan perkara atau kedudukan terdakwa, sehingga jika yang dipersoalkan adalah perlimpahan perkara dan kedudukan terdakwa, secara absolut pengadilan pra peradilan tidak berwenang mengadili perkara itu. Demikian. Baik ahli. Faktanya, Ya. penuntut umum telah melimpahkan berkas perkara dan dakwaan yang diperbaiki ke Pengadilan Jakarta Timur. Ya. Pada tanggal 27 Juli 2026. Ya. Dan nomor register persidangan pokok telah terbit. Ya. Sementara itu, pemohon baru mendaftarkan pra peradilan di PN Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2026 atau setelahnya. Pertanyaannya, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih memiliki yurisdiksi dan objek sengketa untuk mengadili perkara itu? Baik, saya tidak masuk dalam konteks faktanya, tapi saya coba menganalisa dari segi hal-hal formil atau normatifnya yang mulia. Jika perkara tersebut sudah disidangkan, pelimpahannya sudah diberikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian ada pra peradilan yang berkaitan dengan itu diajukan setelah pelimpahan perkara itu. Ini agak doktrinal yang mulia. Sebetulnya kalau KUHP lama pasal 92 kalau tidak salah yang mulia, tegas menyatakan bahwa pemeriksaan perkara yang dimulai oleh pengadilan itu menghapus hak tersangka mengajukan pra peradilan. Di KUHP yang baru ada pasal 163. Dibalik kalimatnya, jika ada pra peradilan, maka perkara tidak boleh dilimpahkan. Tapi tafsiran itu sebetulnya tidak beda, hanya saja ditariknya agak ke belakang. Kalau yang 2025, artinya pra peradilan boleh dilakukan pada saat perkara itu belum dilimpahkan ke pengadilan atau belum diperiksa oleh pengadilan yang berwenang mengadilinya. Sehingga, maaf yang mulia, jika ada itu, terbukti fakta itu, maka dengan tegas saya katakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili ini, karena berkas perkara sudah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demikian. Ya. Apakah dibenarkan secara hukum acara pidana apabila dua institusi pengadilan, satu pra peradilan dan satu perkara pokok, hakim perkara pokok, memeriksa subjek dan materi perkara yang sama secara bersamaan? Saya jawab. Baik. Salah satu tujuan hukum Gustaf Mapruf, keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Jika terjadi hal itu, maka sepatutnya itu tidak terjadi kontradiksi atau terjadi dua pengadilan mengadili perkara yang sama, objek yang sama, sehingga itu tidak menjamin kepastian hukum. Sepatutnya itu yang perlu dianalisa. Demikian. Ya, saudara ahli. Ya. Apakah yang menjadi rasio legis di balik pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan selama pemeriksaan pra peradilan belum selesai? Baik, yang saya jelaskan tadi yang mulia penegasan bahwa 163 ini sama dengan pasal 92 kalau tidak salah dalam KUHP yang lama 881. Hanya saja KUHP lama menyatakan kewenangan pra peradilan gugur ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang. Tetapi 163 kalimatnya dibalik. Pra peradilan boleh dilakukan sebelum perkara itu dilimpahkan. Bahkan menghentikan untuk sementara pemeriksaan perkara yang dilimpahkan jika ada pra peradilan. Sebetulnya punya definisi yang sama
dan tafsir yang sama ketika dilaksanakan. Pada prinsipnya, kewenangan itu menjadi gugur ketika perkara memang sudah dilimpahkan ke pengadilan yang memeriksa pokok perkara. Demikian. Jika pasal tersebut tadi Ya. ditafsirkan dapat berlaku surut dan memberi hak tanpa batas bagi terdakwa untuk mendaftarkan pra peradilan baru pasca pelimpahan berkas, apakah penafsiran tersebut tidak membuka celah terjadinya penyalahgunaan hak acara untuk melumpuhkan jalannya peradilan pidana material? Baik, izin yang mulia. Saya berpendapat bahwa dalam sebuah penegakan hukum harus ada aturan main, namanya kepastian hukum. Jika memang pra peradilan itu dilakukan berulang-ulang misalnya, lalu tidak ada kepastian hukum di sana, maka sepatutnya itu harus dipertimbangkan permohonan pra peradilan itu, menurut kata saya. Kenapa? Karena yang tadi, jangan sampai hal ini digunakan untuk tingkat buruk seseorang untuk melakukan gugatannya atau mensiasati undang-undang untuk hanya untuk kepentingan pribadinya misalnya. Itu tidak boleh. Nah, dalam prinsip Anglo-Saxon itu ada istilah vixatius litigation. Gugatan itu tidak boleh diajukan dengan tingkat buruk atau tuntutannya tidak boleh diajukan dengan tingkat buruk. Demikian. Baik, mohon izin melanjutkan yang mulia. Ya. Ahli ya, apabila dalam suatu permohonan pra peradilan, Ya. pemohon di satu sisi mendalilkan status tersangka dan terdakwanya telah gugur demi hukum Ya. akibat putusan selah. Namun di sisi lain, pemohon menggunakan forum pra peradilan untuk membatalkan surat pelimpahan perkara yang dialamatkan kepada dirinya. Ya. Apakah konstruksi permohonan demikian mengalami kontradiksi logika hukum? Kemudian, bagaimana implikasi hukum atas kontradiksi logika hukum tersebut? Ya. Izin yang mulia menjelaskan bahwa satu sisi ada putusan pengadilan yang kemudian menyatakan misalnya yang tadi saya katakan bahwa ada konsekuensi terhadap status sebagai terdakwa. Kalau dia putusan itu muncul sebelum diperiksanya pokok perkara atau dalam putusan selah, maka izin yang mulia, saya berpendapat bahwa belum diperiksa pokok perkara itu, sehingga status subjek hukum itu tetap dia sebagai terdakwa. Hanya perkara itu diberikan kesempatan ke penuntut umum untuk perbaikan pasal 75 ayat 4. Satu kali kesempatan itu. Apakah kemudian menggugurkan terdakwa dan tersangkanya? Tidak, karena masih ada kesempatan dilakukan oleh hakim di pengadilan yang memeriksa subjek yang pertama. Lalu kemudian penuntut umum melakukan perbaikan itu. Nah, mekanismenya itu bukan melalui pra peradilan sebetulnya, tetapi melalui eksepsi di dalam perkara pokoknya. Sehingga menurut saya jika itu terjadi, jelas itu merupakan kontradiksi dan tidak ada kepastian hukum untuk itu. Sehingga di sini harus tegas, harus diperiksa bahwa apakah ini menjadi salah satu objek pra peradilan atau tidak. Nah, ini tergantung yang mulia dalam memutus perkaranya. Menurut saya itu kontradiksi. Demikian. Ahli ya, berdasarkan prinsip hukum acara pidana, analogi pasal 156 ayat 1 KUHP lama atau pasal 206 ayat 1 KUHP baru, Ya. junto pasal 134 HIR atau pasal 162 LBG. Ya. Apakah hakim pra peradilan karena jabatannya wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu keberatan mengenai kewenangan mengadili sebelum melangkah ke pemeriksaan pokok permohonan? Baik kompetensi absolut yang terkait dengan kompetensi absolut. Ya, baik. Izin yang mulia, dalam persidangan pra peradilan itu memang secara umum tidak ada putusan selah. Sehingga jika ada eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan, baik secara absolut maupun relatif, maka itu masuk di dalam pemeriksaan pokok pra peradilan yang sudah katakan tadi.
Jika memang yang dipersoalkan misalnya ada pasal 206 kaitan dengan masalah kompetensi misalnya tentang pengadilan, maka harus dianalisa, hakim melakukan analisa bahwa apakah berdasarkan argumentasi hukum yang disampaikan oleh termohon atau maupun pemohon atau penggugat maupun tergugat itu masuk di dalam kompetensinya secara absolut. Misalnya yang saudara katakan tadi, apakah Pengadilan dapat punya kewenangan pra-peradilan untuk memeriksa pokok perkara? Tidak punya kewenangan kalau memeriksa pokok perkara. Tetapi yang menjadi objeknya, kalau 206, izin saya bacakan yang mulia. 206 ini bunyinya begini. Ayat 1. Dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Artinya yang mulia, 206 ini mengatur tentang perlawanan. Perlawanan tentang apa? Yaitu berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, satu. Atau yang kedua, dakwaan tidak dapat diterima. Lalu yang ketiga, surat dakwaan harus dibatalkan. Nah, konteks ini beda dengan dakwaan yang batal demi hukum. Sehingga kalau saudara menggunakan 206, perlawanan itu hanya berkaitan dengan kompetensi pengadilan atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan. Sedangkan jika ada argumentasi yang tadi secara formil ada di dakwaan batal demi hukum, itu di pasal 75 ada 4. Itu mekanismenya. Sehingga menurut saya sah-sah saja hakim pra-peradilan memutus perkara menganalisa tentang kompetensi pengadilan berdasarkan 206. Demikian. Dilanjutkan ahli. Ya. Apakah putusan sela yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum Ya. karena cacat redaksional formil merupakan putusan yang memeriksa materi pembuktian mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa? Sejauh. Baik. Putusan sela di dalam konteks hukum acara pidana itu adalah putusan yang dikeluarkan nanti di sela-sela perkara, namanya putusan sela. Pada saat putusan sela itu muncul, itu karena akibat adanya eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi biasanya, baik relatif maupun absolut. Nah, di dalam hukum pidana ada namanya eksepsi yang berkaitan dengan dakwaan tidak dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Dulu waktu zaman kuliah S1 ada istilah CJL, cermat, jelas, lengkap. Dulu ada pasal 143, 881. Kalau dakwaan jaksa dibuat secara tidak cermat, jelas, dan lengkap, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Nah, eksepsinya itu. Kalau eksepsinya bunyinya seperti itu, ada kesalahan yang bersifat formil di dalam dakwaan itu, maka dakwaan itu hanya diperiksa secara formilnya saja. Sekarang pasal 75. Artinya putusan sela itu belum memeriksa pokok perkara yang membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Sehingga menurut pendapat saya, berdasarkan uraian tadi, maka saya nyatakan pengadilan pengadilan yang mengeluarkan putusan sela hanya memeriksa hal-hal formil dakwaan saja, belum memeriksa sah, salah atau tidaknya terdakwa atau terbukti atau tidak terdakwa melakukan kesalahan. Demikian. Baik. Ahli ya, terhadap putusan sela yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena alasan formalitas redaksional. Ya. Apakah memiliki daya luluh retroaktif yang membatalkan surat P21, surat penetapan tersangka, dan berita acara pemeriksaan yang telah sah diterbitkan pada tahap penyidikan? Baik. Putusan sela yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum, saya akan jawab secara normatif. Pasal 75 ayat 4 KUHP 20/2025 secara tegas menyatakan, izin saya bacakan yang mulia. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, hakim memberi kesempatan satu kali
kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Yang direvisi adalah surat dakwaannya, bukan berkas perkara menyeluruh yang retroaktif itu. Dan itu satu kali kesempatan itu diberikan kepada penuntut umum untuk melakukan revisi atau perbaikan dakwaan itu. Sehingga sebetulnya jika dikaji itu tidak membatalkan proses sebelum dakwaan itu muncul, karena yang menjadi objek revisi adalah dakwaan. Benar ya? Ahli ya, ketika hakim pengadilan negeri menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan memerintahkan berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum. Secara doktriner hukum acara pidana, bagaimanakah status hukum subjek perkara? Apakah statusnya kembali secara otomatis menjadi tersangka yang sah, ataukah bebas murni dan penyidikan gugur demi hukum? Ya, jelas status subjek hukum di dalam dakwaan yang dikembalikan tadi, direvisi tadi, dia statusnya sebagai terdakwa, tidak menggugurkan proses tersangka atau kemudian dibebaskan, tidak, karena masih dalam bentuk revisi formil terhadap dakwaan itu. Sehingga menurut saya status hukum subjek hukum adalah terdakwa karena perkara sudah diperiksa di pengadilan, objek perkara. Ahli ya, pasal 75 ayat 4 KUHP baru secara eksplisit menyatakan bahwa hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan yang batal demi hukum. Apakah pasal ini hanya berlaku untuk pembatalan ex officio sebagaimana diklaim pemohon, ataukah merupakan mandat undang-undang yang timbul otomatis demi hukum dan berlaku umum terhadap dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum? 75 ayat 4 itu mandat undang-undang yang diberikan kepada penuntut umum jika dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka diberikan kesempatan untuk revisi satu kali. Tegas itu dikatakan, secara normatif. Jika pasal 75 ayat 4 tidak mengatur format redaksional tertentu, apakah keabsahan pemberian kesempatan tersebut mutlak harus dicantumkan dalam diktum amar putusan, ataukah sah dan mengikat secara hukum apabila telah termuat dalam pertimbangan hukum maupun dinyatakan oleh majelis hakim secara terbuka di muka persidangan? Ya, jika pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum ada dalam putusan hakim, dalam konsiderans maupun amarnya, walaupun dalam amarnya tidak ada memerintahkan penuntut umum untuk melakukan perbaikan, mengajukan penuntut satu kali, tidak harus begitu. Kalau putusan hukum yang menyatakan redaksionalnya adalah menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum, maka otomatis yang dilakukan adalah pasal 75 ayat 4 untuk dilakukan oleh penuntut umum melakukan perbaikan seperti itu. Demikian. Artinya tanpa disampaikan pun di dalam diktum amar putusan itu berlaku karena itu sebagai mandat undang-undang. Ya, betul. Betul. Izin yang mulia, kami pernah diputar videonya. Ahli tidak dalam kapasitas menilai bukti. Pertanyaan lain kalau masih ada. Dalam pasal 206 ayat 4 KUHP baru tercantum frasa dalam hal penuntut umum tidak menerima putusan selah, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Mohon ahli jelaskan makna gramatikal dan yuridis kata dapat, apakah bermakna kewajiban imperatif atau hak fakultatif yang bersifat opsional? Baik, sebelum saya jawab itu saya menegaskan yang mulia. Pasal 206 ayat 4 itu memang penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Artinya penuntut umum boleh mengajukan perlawanan. Terhadap apa penuntut umum itu perlawanan? Kata dapat itu artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Tetapi ada putusan MK dapat itu adalah sifatnya wajib untuk dilakukan. Tetapi saya berpendapat bahwa izin yang mulia 206 pasal 4 ini tidak bisa dilepas dengan pasal sebelumnya. Kapan penuntut umum dapat melakukan perlawanan? Ketika pengadilan tidak berwenang mengadili
ada kompetensi pengadilan. Kedua, dakwaan tidak dapat diterima. Ketiga, dakwaan harus dibatalkan atau dakwaan dibatalkan. Nah, ini dilakukan jika terjadi dalam putusan setelah itu, maka penuntut umum mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. 206 ayat 1 tidak mengatur tentang dakwaan batal demi hukum. Dakwaan batal demi hukum diatur di pasal 75. Sehingga menurut pendapat saya, izin yang mulia saya tambahkan bahwa kalau alasannya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan, maka dapat penuntut umum mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Tetapi kalau batal demi hukum, itu pasal 75 ya. Ya. Apakah tindakan penuntut umum yang memilih memperbaiki dakwaan demi efisiensi dan peradilan cepat dapat dikualifikasikan sebagai penyelundupan hukum atau error in procedure? Tindakan penuntut umum memperbaiki itu bukan tindakan penyelundupan hukum. Justru itu tindakan melakukan perbuatan sesuai dengan hukum, yaitu ada dasar hukum pasal 75 ayat 4. Karena itu perintah undang-undang, mandatori undang-undang yang memerintahkan. Demikian. Berdasarkan pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya atau advokat berkeberatan terhadap surat dakwaan hasil perbaikan yang diajukan kembali oleh penuntut umum, undang-undang secara imperatif menentukan bahwa keberatan tersebut diperiksa bersama-sama dalam pemeriksaan pokok perkara di manakah forum peradilan yang sah dan tepat menurut hukum acara bagi pemohon untuk mendalilkan keberatan atas ketidakcermatan atau cacatnya isi surat dakwaan baru yang dilimpahkan oleh penuntut umum, apakah di pra-peradilan ataukah melalui nota keberatan atau eksepsi di depan majelis hakim pemeriksaan pokok perkara. Baik, pasal 75 ayat 5 saya bacakan yang mulia. Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, artinya sudah diperbaiki, dapat dimasukkan. Masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Dalam ketentuan pasal 75 ayat 5 ini bukan kewenangan pra-peradilan. Jika penuntut umum sudah memperbaiki dakwaannya, lalu dakwaan diperiksa oleh pengadilan pokok perkara, maka ada keberatan terhadap itu, baik dalam bentuk eksepsi maupun apapun namanya, itu diajukan di pengadilan yang memeriksa pokok perkara, bukan hakim pra-peradilan. Demikian yang mulia. Jika undang-undang secara sistematis telah menyediakan mekanisme tersendiri pada pasal 75 ayat 5 KUHP baru di sidang pokok perkara, apakah tindakan hakim pra-peradilan karena permohonan pemohon kemudian menilai dan menguji keabsahan pelimpahan surat dakwaan baru merupakan tindakan melampaui kewenangan absolut dan pelanggaran terhadap norma nomor 4 tahun 2016? Ya, izin yang mulia menegaskan bahwa hakim memang tidak bisa menolak perkara, itu prinsip umum. Dia harus memeriksa perkara. Tetapi dalam memeriksa perkara, hakim juga harus menilai fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan. Nah, kalau misalnya fakta yang saudara sampaikan tadi bahwa ada kewenangan absolut yang bukan merupakan kewenangan pengadilan, maka pengadilan pra-peradilan sepatutnya menolak itu. Demikian. Ini boleh kami lanjutkan. Ya. Saudara ahli, dalam doktrin hukum acara pidana, pembatalan produk hukum mengenal dua terminologi fundamental, yaitu dapat dibatalkan atau voidable yang bersumber dari cacat formalitas luar dan memerlukan putusan hakim atau presumptio istae causa, serta batal demi hukum van recht nitic void ab initio akibat tidak terpenuhinya syarat esensial atau material imperatif undang-undang sehingga dianggap tidak pernah ada sejak awal. Mohon ahli jelaskan perbedaan mendasar akibat hukum dari kedua terminologi tersebut terhadap eksistensi suatu produk hukum acara. Ya, baik yang mulia.
kata dapat dibatalkan dan batal demi hukum itu biasanya muncul dalam konteks hukum perdata yang saya pahami. Misalnya dianggap satu perjanjian itu dikatakan dia dapat dibatalkan jika dia tidak memenuhi syarat subjektif berdasarkan pasal 1320 BW atau KUH Perdata, yaitu yang melakukan perjanjian harus cakap dan ada yang kata sepakat. Jika itu tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Yang kedua, kapan konsekuensinya batal demi hukum? Ketika tidak memenuhi dua syarat objektif, yaitu hal yang diperjanjikan dan kausa yang halal dalam perjanjian itu. Konsekuensi hukumnya, maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum atau dikatakan perjanjian itu tidak pernah ada sama sekali. Nah, terminologi ini sebetulnya, izin yang mulia, ini pendapat saya, tidak bisa ditarik menjadi penafsiran dapat dibatalkan dan batal demi hukum dalam konteks hukum acara pidana. Kenapa? Karena integrated criminal justice system itu sekarang kita punya aturan baru, KUHP 20/2025. Karena definisi dapat dibatalkan itu bervariasi. Basicnya adalah dakwaan. Bahkan tadi 206 itu ada 3 kondisi. Tidak memenuhi kompetensi pengadilan, dapat dibatalkan. Gitu kan? Bahkan tadi dikatakan bahwa batal demi hukum tidak ada di pasal 206, ada di pasal 75. Artinya ketika dakwaan jaksa disusun tidak secara cermat, jelas dan lengkap, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Pasal 75 ayat 4. Diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk melakukan perbaikan 1 kali. Lakukan perbaikan itu. Nah, konsekuensi itu menurut pendapat saya yang saya tahu. Demikian. Saudara ahli, Ya. dalam doktrin just made law, penemuan hukum atau res finding oleh hakim hanya dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum atau rem vakum atau norma yang ada kabur atau antinomi de droit. Ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengatur secara tegas jalur perbaikan, yaitu pasal 75 ayat 4 dan juga jalur perlawanan di pasal 206 tadi. Ya. Apakah tindakan hakim yang perluas objek pra-peradilan untuk menguji pelimpahan dakwaan baru itu dapat dibenarkan atau berkualifikasi sebagai ultra vires? Ya, baik yang mulia. Dalam konteks ini saya akan memberikan pendapat saya secara umum saja. Jika terjadi suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan adanya putusan hukum yang seperti saudara katakan tadi, hakim memang memiliki kewenangan labons de la loi, mulut undang-undang, atau hakim harus melakukan re-finding, menemukan hukum ketika memang terjadi kevakuman hukum, belum ada aturan yang mengaturnya misalnya, sehingga ada doktrin bahwa hakim tidak boleh menolak perkara. Tapi kalau dalam suatu penafsiran hukum, dalam suatu pemeriksaan perkara, dasar hukumnya sudah jelas, aturan hukumnya sudah clear, memori fantolectingnya pun jelas, hakim tidak boleh di luar koridor itu. Sehingga pre-finding itu pun dibatasi ketika hakim memang tidak ada aturan yang mengatur, maka berdasarkan norma tadi, hakim boleh melakukan itu. Sehingga menurut pendapat saya, menegaskan yang mulia, sebebas-bebasnya yang mulia majelis hakim menilai perkara, dia dibatasi oleh undang-undang, labons de la loi, mulut undang-undang. Demikian. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya.